Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, saudaraku. Satu iman, satu rumput, satu nusantara, satu Islam tentunya. Oke, langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Oke, saya nak mengucapkan tahniah atau congratulations buat Malaysia, ya kan? Karena saya dapat beritanya teman-teman tadi ya. Karena Kepala Direktur Kesehatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah telah terpilih untuk bergabung dengan sekelompok ilmuwan dunia untuk melakukan studi terhadap pandemi #COVID-19. Nur Hisham adalah salah satu penandatanganan dan anggota penelitian klinis #COVID-19. Pastikan kami adalah #kekal tenang untuk #hapus COVID-19. Oke. Ini ibaratnya perwakilan lah. Tak kisahlah dari negara Filipina, Brunei, dari negara manapun, itu perwakilan untuk menguji obat itu supaya obat itu cepat ketemu dan bisa disalurkan kepada pesakit-pesakit di seluruh dunia, ya kan? Untuk kita juga, bukan orang lain, ya kan? Supaya orang lain bisa keluar dengan tenang nanti kalau obatnya itu udah ada dan banyak yang sembuh dan ekonomi jalan. Kalau sekarang kan ekonomi sedang turun, susah nak cari barang untuk kebutuhan, ya kan? Yang mudah-mudahan lah gitu. Jadi jangan dari negara mana, tak kisah itulah. Yang penting itu obatnya ketemu. Oke, next teman-teman. Kebetulan tadi Raja baru saja post ya berita. Kebetulan saya follow Instagramnya dia, teman-teman. Ini dia. Jumlah case baru positif pada hari ini adalah sebanyak 179 orang. Jumlah keseluruhan case positif di Malaysia adalah sebanyak 3.662 orang. Jumlah pesakit disket adalah sebanyak 90. Ini menjadikan jumlah pesakit yang telah sembuh dan disket ialah 1.000 orang. Wow, itu 1.000 orang itu udah angka yang luar biasa besar ya. Alhamdulillah banyak yang sembuh teman-teman ya. Pesakit di ICU adalah sebanyak 99 orang dan 48 daripada jumlah tersebut memerlukan bantuan alat pernapasan. Kes kematian pada hari ini adalah sebanyak 4 orang. Keseluruhan kematian di Malaysia setakat ini 69 orang. Kementerian Kesehatan Malaysia. Ini yang 48 orang mungkin sudah parah ya. Jadi virusnya itu udah masuk ke paru-paru, butuh alat yang namanya ventilator supaya napas dia lebih enak ya. Karena kalau yang udah parah itu kan virusnya masuk ke ini paru-paru dan susah bernapas, sesak jadinya. Kalau untuk gejala yang ringan-ringan paling sakit di tenggorokan. Oh ya teman-teman, di Malaysia ini sampai tanggal 14 ya. Berarti butuh 9 hari lagi ya. Please ya, bagian degil 9 hari ya. 9 hari kalian harus menang melawan COVID-19 ini ya. 9 hari lagi. Semoga saja kalian mikir untuk saat ini ya. Karena ini 9 hari lagi, nggak lama ini. Sebentar lagi kalian harus duduk di rumah ya. Jangan degil. Kalau sampai tidak lulus ini akan ditambah sampai part ketiga part 3 ya. Kalian juga yang susah, tapi mudah-mudahan jangan sampai lah ya, sampai dilakukan sampai part 3 itu kalian juga yang susah-susah, kalian susah nak terawih, sebentar lagi mau puasa loh ya kan. Kalau misalkan tanggal 14 itu tidak lulus ya, nih 14 tidak lulus ditambah 14 hari lagi tanggal 28, sedangkan puasa kalau tak silap tanggal 24. Nah itu tergantung kalian menentukan. Kalau kalian masih degil, tapi mudah-mudahan lah kita berdoa ya kepada yang di atas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga cepat berlalu sebelum puasa ya. Oke teman-teman, tidak hanya itu teman-teman ya. Kebetulan ada berita online Malaysia Patriot memberitakan ini. Ini dia. Tahniah, kerajaan karena setakat ini berjaya mengawal COVID-19. Oke. Ini dia. Berbanggalah. Bukan sesuatu yang mudah menguruskan suatu pandemik yang merusakkan ekosistem sosial dan ekonomi seluruh dunia. Betul teman-teman. Nggak mudah melawan ini nih. Sedangkan negara seperti Amerika, negara-negara maju macam itu kan kewalahan loh. Kalau misalkan Malaysia bisa mengatasi COVID-19 ini, itu luar biasa hebat loh. Karena penyakit ini pandemi menyebarnya cepat sekali, ya kan?
Oke. Tetapi kita hampir berjaya, mudah-mudahan berjaya dan Indonesia mengikuti. Amin. 1. Kita berjaya melaksanakan 47.723 pengujian setakat 3 April 2020 atau 1.452 ujian bagi setiap sejuta penduduk. Kadar ini lebih baik berbanding Amerika Serikat yang hanya melaksanakan 409 ujian per juta dan Jepun 312 per juta. Ia juga jauh meninggalkan negara serantau seperti Indonesia 28 per juta dan Filipina ya 48 per juta ya. Negara adidaya, negara superpower aja bisa kalah ya kan. Jepun juga kalah, apalagi negara Filipina sama Indonesia justru jauh ketinggalan ya. Bukan merendahkan ya, negara maju aja bisa kalah. Logikanya aja ya teman-teman ya. Ini 2 kali lipat loh. 1452, Amerika hanya 409. Itu 2 kali lipat loh men. Memang kita akui ya, negara jiran ya, itu dari segi medis ya, segi infrastruktur maju. Ini ya, saya ceritakan teman-teman. Saya setahun yang lalu tengok berita ya. Kalian boleh tengok di sini di sebelah. Nanti saya akan cantumi di deskripsi. Jadi ada pasien ya, bukan pasien. Jadi ada pasien lah, sebut aja. Ada pasien dari Makassar, Sulawesi Selatan ya. Dia sudah berganti-ganti hospital, 3 hospital di Makassar, tapi tidak ada kemajuan. Dia merasa diombang-ambing di Makassar ya. Dan akhirnya dia memutuskan berobat ke Malaysia, ke salah satu rumah sakit atau hospital swasta. Namanya apa ya kalau tak silap? Glen Eagle, Kuala Lumpur. Kata dia fasilitas lengkap, dokternya juga baik, dokternya pakar pada ahlinya semua, terus directnya bagus katanya, fasilitasnya bagus, macam itu. Makanya mereka lari ke sana. Dan satu lagi contohnya seperti Ustadz ya, arwah Ustadz Arifin Ilham ya, berobatnya kemana? Ke negara jiran seperti Penang ya kan. Penyakit-penyakit berat itu larinya itu ke negara-negara jiran seperti Singapura dan Malaysia, karena fasilitasnya. Saya tengok juga berita di Metro TV ya, kalau di Malaysia itu ada melahirkan secara tangan robotik ya. Jadi mereka tidak menggunakan tangan langsung, jadi pakai robotik. Emang itu case-nya mahal ya, biayanya. Tapi luar biasa loh, udah punya alat secanggih itu luar biasa loh. Saya kebetulan suka berita teman-teman. Mungkin saya keturunan bapak saya. Kebetulan bapak saya itu suka berita. Jadi nurun ke anaknya. Saya itu paling suka berita-berita, telusuri apa-apa. Supaya kita berkaca. Jadi negara kita sudah lama merdeka ya, tapi kemajuan kita kalah dari negara jiran. Kita ambil contohnya ya, seperti tender ya. Dulu ini Indonesia tuh guru buat Malaysia ya. Dulu waktu tender tol pertama kali yang merebutkan itu Cina, Malaysia ya kan, dan Indonesia. 3 itu yang menang Indonesia. Jadilah tol Jagorawi, itu sejarahnya. Jakarta, Bogor, Ciawi itu tol pertama ya di Indonesia. Itu yang memenangkan tendernya. Ya kan? Lepas itu kenapa kok Indonesia bisa infrastrukturnya tolnya kalah sama Malaysia dan Cina? Jauh ya. Cina sekarang udah berapa ratus ribu meter. Karena masalahnya Indonesia terlalu berleha-leha, ya kan? Ya dulu masih berleha-leha, ibaratnya jalan kita masih gini-gini, lenggak-lenggok. Sedangkan Malaysia di belakang, ya kan, dia mengejar. Kita berlenggok-lenggok terus-terusan. Malaysia udah lari ke depan, kita masih leha-leha. Bukan salah kita juga sih, bukan negara juga. Dulu Indonesia sempat krisis ya, tahun 1998, krisis besar. Itu mungkin ya dari dulu sih. Rasuah itu merajalela dari dulu-dulu, mendarah daging. Setiap negara memang ada yang rasuah, tapi dilihat seberapa banyak ya. Kalau negara Singapura 0 ya, zero rasuah, korupsi. Maju tuh. Liatin rumah sakit hebat besar itu di Singapura. Ya kan? Banyak orang yang berobat penyakit-penyakit kanker, jantung, stroke segala macam itu larinya ke Singapura. Mungkin fasilitasnya atau pelayanannya lebih bagus, lebih mumpuni. Itulah. Oke teman-teman, next kita ke berita. Ini belum
belum habis beritanya, masih panjang rupanya. Ini dia. 2. Kita adalah antara negara yang paling berpotensi mengadakan ujian besar-besaran dengan anggaran 16.000 ujian akan dapat dilakukan setiap hari. 16.000 akan dilakukan setiap hari. Wow. Pada bulan ini, kerjasama KPT dan MOSDI menyediakan 10 makmal diagnostik tambahan pula akan membolehkan tambahan 1.400 ujian dilaksanakan sehari kepada seluruh rakyat. Wow. Malaysia mengejar ya, mengejar nih supaya ini cepat beres virusnya. Hebat lah. 3. Kita adalah antara negara terawal mengadakan lockdown secara bertahap bagi memastikan moral rakyat boleh menyerap tekanan secara natural. Penggunaan tertera walaupun dikecam dari dalam akhir menunjukkan hasil apabila kita menjadi antara negara yang berjaya. Flatten the curve. 4. Kita adalah negara yang berjaya menyediakan ratusan pusat kuarantin termasuk mengubah sesuai MAIPS ya, Serdang sebagai pusat rawatan dan kuarantin terbesar negara hanya dalam tempo 4 hari. 4 hari saja menyediakan tempat ini nih, karantina kalau sebut sini ya. 5. Kita adalah negara yang mempunyai kadar kesembuhan COVID-19 yang tertinggi di dunia. Wow. Betul, memang yang sembuh itu di negara Malaysia itu banyak. 1.000 orang loh. Yang meninggal itu sedikit, hanya berapa persen, teman-teman. Setakat semalam 24,8% case positif telah pun pulih dan dibenarkan keluar. Peratusan ini adalah tinggi daripada kadar global atau 20,8%, serta negara-negara maju seperti Prancis 21,65%, Amerika Serikat 4,43%, Kanada 17,66%, Israel 5,42%, dan Australia 10,7%. Oke, ini negara-negara adidaya, negara-negara maju, negara-negara orang cerdas ya, termasuk Israel kan. Israel kan melahirkan para anak-anak yang cerdas, pintar ya kan, ilmuwan ya kan, membuat apapun itu Israel tuh. Tapi apa kenyataannya? Allah yang megang semuanya itu ya. Intinya dari semua ini, Indonesia harus banyak belajar dari negara jiran, Singapura dan Malaysia ya. Banyak belajar. Jangan kita egois, bukan saya membanding-bandingkan, kita harus belajar di situ ya. Apa kekurangan negara kita ya? Apakah ini teman-teman ya? Negara kita sumber daya banyak ya kan? Hasil kita banyak, sumber daya kekayaan mineral ya kan, emas. Sayang yang emas seperti Freeport itu yang mengelola itu kan bukan kita, asing. Kita hanya punya saham berapa persen, itu pun baru diambil waktu Jokowi kemarin. Dari dulu berapa puluhan tahun ya, bukan puluhan tahun tuh, emas kita dikeruk, diambil, lepas tuh udah jadi batangan, dibawa ke negara Amerika. Kita makan apa? Tahi-tahinya saja, ya. Kita ini yang kurangi sumber daya manusianya ya, dari kecerdasan manusianya itu kurang. Negara Jepang itu, negara Singapura punya sumber daya apa coba? Nggak ada. Ibaratnya sedikit daripada Indonesia banyak. Tapi sumber daya manusianya kurang. Minyak kita impor. Ya, minyak kebutuhan itu impor. Negara jiran produksi sendiri. Maju kan? Kereta produksi sendiri. Kita kereta atau mobil baru jalan. Itu pun orang sini belum tentu suka kan. Orang sini kan mindsetnya itu kepingin barang-barang impor, nggak suka yang lokal. Tapi saya tengok vlog-vlog orang Malaysia ya kan, mereka tuh lebih suka pakai Proton dan Pro 2 ya. Ya itu berarti mencintai produk-produk sendiri ya, ibaratnya memajukan industri kereta sendiri ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Insya Allah saya akan buat video besok, kenapa sih di Indonesia itu banyak yang meninggal daripada Malaysia, sedangkan case yang terkena COVID-19 ini lebih banyak Malaysia. Why? Ya, kenapa ya kan? Oke, besok saya akan bahas teman-teman ya.
Kebetulan saya dapat informasi atau sumber-sumbernya itu akurat ya, bukan saya buat-buat sendiri. Kalau saya buat-buat sendiri itu bahaya, nanti kena saman pula ya kan. Tidak boleh menyebarkan hoax itu, karena di sini ada undang-undang ITE-nya, jadi ya bahaya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.